Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi di latihan kali ini dan kali ini kita akan membahas tentang terkait dengan connect router to LAN ya, mengkoneksikan router pada sebuah LAN. Nah, di sisi kiri sudah ada topologinya dan di sisi kanan sudah ada addressing tabel, objektif dan nanti instruksinya yang akan kita ikuti. Dan kebetulan sebelumnya kita sudah pernah belajar konfigurasi router walaupun basic. Nah, kita akan gunakan di sini ya. Kita akan analisa apa yang ada, informasi apa saja yang ada di router dan seterusnya. Begitu ya, dan terkait dengan konfigurasi yang ada di sini. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja. Kita masuk ke bagian objektifnya. Di sini kita disuruh untuk mendisplay router information ya. Kita disuruh menampilkan informasi terkait router dan harapannya teman-teman bisa menangkap informasi itu dan bisa menjelaskan. Kemudian mengkonfigurasi router interface ya. Di sini sudah ada informasinya, addressing tabelnya. Kemudian memverifikasi konfigurasi. Nah, kita langsung masuk. Teman-teman mungkin bisa baca backgroundnya. Kemudian kita langsung ke part 1, yaitu display router information, yaitu menampilkan informasi dari router. Nah, step 1, display interface information on R1 di router 1 ya, di router 1 kita disuruh menampilkan informasi yang ada di dalam R1. Informasi terkait apa? Terkait interface. Maka kita bisa klik R1. Ini secara realnya nggak bisa ya, kita harus masuk ke konsol dan seterusnya, tetapi untuk mempermudah simulasi kita, maka kita bisa seperti ini. Klik R1-nya, anggaplah kita sudah masuk ke R1, kemudian kita pilih CLI. Nah, kita sudah masuk dalam konsolnya, kita enter. Nah, di user mode sudah ada passwordnya, dan kebetulan di sini sudah ada node-nya di sini. Nah, console password itu Cisco, privilege execution mode passwordnya class. Berarti di sini kita ketikkan Cisco. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masuk ke privilege enable ya, pakai class. Oke, kita sudah masuk pada posisi privilege mode. Selanjutnya kita disuruh untuk paling tidak menjawab apa pertanyaan yang ada di sini. Oke, pertama, which command atau perintah apa yang digunakan untuk mendisplay statistik semua interface, all interface yang terkonfigurasi pada router. Maka perintah menampilkan display berarti menggunakan show. Show seperti biasa, kalau teman-teman masih ada yang lupa, bingung, maka gunakan bantuan. Bisa pakai tanda tanya, bisa pakai tanda tanya bisa nempel atau terpisah, ataupun pakai tab. Misalkan di sini saya show spasi tanda tanya. Kalau saya mau pakai menampilkan interface, maka biasanya show int tab, show interface. Kemudian saya kasih tanda tanya. Nah, di sini kalau kita mau lebih spesifik interface-nya apa? Kalau semua berarti ya show interface saja, kemudian kita enter. Nah, karena di sini ada all, maka show interface, kemudian kita enter. Sementara saya pakai spasi untuk menampilkan di sini semua dulu biar terlihat. Nah, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya. Tetapi kita sesuaikan yang di sini. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, komen apa yang digunakan untuk menampilkan semua interface yang ada di router, kita pakai show interface. Tetapi outputnya akan sangat banyak seperti ini. Nah, dari atas ya. Nah, bagian ini. G00, kemudian ada banyak informasi yang bisa kita dapat ya di sini terkait dengan semua interface yang ada di sini. Ada S00 interface-nya, S001. Kemudian bahkan detail dari interface-nya itu pun kelihatan ya, misalkan bandwidth-nya, maksimum transfer unitnya berapa, dan seterusnya. Fast Ethernet-nya ada, dan seterusnya. Statusnya apa, dan seterusnya. Nanti kita akan masuk ke sana juga. Nah, kemudian yang bagian B, kita ditanya komen yang digunakan untuk melihat spesifik nih teman-teman. Information about serial 000 interface only. Maka kalau spesifik seperti itu, kita juga harus spesifik. Berarti show interface as, kalau kita mau lengkap bisa pakai ini ya, misalkan ya. Nah,
Kalau mau lengkap baru 000. Atau biasanya saya juga sering menggunakan yang singkat langsung. Nah, gini. Kemudian enter. Nah, ketika enter, teman-teman bisa melihat yang muncul, saya spasi dulu. Nah, yang muncul cuma segini nih. Nah, karena dia spesifik, yang diminta adalah serial 000 saja. Di bagian perintahnya bisa show interface serial 000 atau singkat seperti ini. Ini sudah menandakan serial 000 atau singkatnya ini. Gitu ya, dan kemudian kita ditanya tuh teman-teman. Setelah enter comment, kita melihat statistiknya, kita disuruh menjawab. IP-nya yang dikonfigurasi di R1, mana IP-nya? Nah, ini teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih. S000 IP-nya adalah ini, ya kan? Pakainya prefix 30. Kalau kita belum yakin, kita juga bisa lihat di sini. Nah, ini kan buat panduan ya. Nah, 209.165.200.225. Subnet max-nya 252, belakangnya berarti prefix-nya 30 sudah sesuai. Nanti kita akan sampai ke sana untuk menghitung prefix dikonversi ke subnet max ya. Oke. Untuk IP sudah sesuai. Kemudian ini bandwidth-nya. Berapa bandwidth serialnya? Nah, di sini teman-teman. Bandwidth-nya adalah ini. BW, bandwidth. 1544 kilobit. Nah, kita sudah menjawab ya. Nah, selanjutnya kita disuruh menampilkan komen untuk menampilkan interface Giga Ethernet 00. Kemudian suruh menjawab. Oke, perintahnya sama. Show interface G00. Saya singkat langsung, kemudian saya enter. Nah, kita fokus pada yang ini tadi. Nah, ini ya. Ini sampai ke sini. Karena kita spesifik Giga Ethernet 00. Sekarang IP-nya. IP-nya mana ya? Kita tinggal lihat nih di sini. Ada IP-nya enggak nih? Oke, statusnya down. Protocol is down, disable. Oh, dia disable. Dan dia nggak ada IP-nya di sini kayaknya. Coba kita cek ya. Nggak ada IP-nya di sini. Adanya informasi hardware, bandwidth-nya ini ya, bandwidth-nya ini. Oke, maksimum unitnya sudah ada. Kayaknya IP-nya belum karena statusnya down. Ya, karena statusnya down. Coba kita lihat di topologi. Oh, ini nih, ini R1 G00 itu di sini nih. Nah, di sini nih. Di sini, dan kebetulan posisinya masih down, makanya itu warnanya merah di sini. Oke, harusnya kalau dia aktif nanti IP-nya adalah 192.168.10.1. Cuman kita cek ada nggak angka itu ya, karena kita harus jeli juga melihatnya. Nah, oke, informasi di sini belum kelihatan ya teman-teman ya, karena masih down atau memang belum tersematkan. Karena di sini cuma ada hardware address-nya adalah MAC address-nya ini tadi. Oke, kita lewati dulu untuk yang bagian itu. Nah, ini memang belum nih. Kita disuruh mengkonfigurasi berarti. Oke, tadi sampai mana teman-teman? Nah, yang ini ya. Ini memang belum ada IP-nya. MAC address Giga Ethernet-nya ini MAC address-nya. Nah, 00 dan seterusnya ya. Ini MAC address-nya. Bandwidth-nya ini. Nah, kita bisa ngelihat di situ. Jadi kalau ada informasi teman-teman bisa nyari di situ, di sini ya bagiannya. Oke, itu untuk yang G ya, yang G Giga Ethernet 00. Selanjutnya kita ini display summary list of interface on R1. Display summary list, kuncinya ini kan summary. Summary itu ringkasan, daftar ringkasan, daftar summary. Dan di sini ada IP. Ya, which command display a brief summary of current interface, interface status dan IP address-nya yang terassign di dalam interface. Maka perintahnya show IP interface brief. Ini adalah perintah lengkapnya. Teman-teman bisa singkat show IP int BRI. Boleh lah seperti itu. Tapi ini lengkapnya dulu. Kalau kita enter,
kita bisa lihat kelengkapannya di sini teman-teman. Contoh, sebagai contoh, nah di sini. Giga Ethernet unassigned belum dikasih ya, IP address-nya belum ada, ini belum ada Giga Ethernet juga 01 belum ada, serial 00 sudah ada, statusnya apa? Statusnya up, yang lainnya belum, masih administratively ya, jadi belum dihidupkan. Fast Ethernet-nya juga belum ada ya di sini. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Berarti yang sudah ada IP-nya cuman ini, serial 00 dari R1. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya enter comment on each router, setiap router, dan jawab beberapa pertanyaan ini. Oke. Oke, kita jawab yang R1 dulu. Berapa banyak serial interface? Serialnya ada 2, ya kan? Berapa banyak Ethernet interface on R1? Ethernet berarti bisa 2 nih teman-teman. Bisa Giga Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Karena kalau dia menyebutnya cuma Ethernet, ini sama-sama Ethernet di sini. Nah, perhatikan. Kecuali dia spesifik Giga Ethernet atau Fast Ethernet. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, berarti yang Ethernet ini ada 6, yaitu 2 Giga Ethernet dan 4 Fast Ethernet. Yang ketiga, apakah Ethernet interface-nya di R1 sama? Tidak sama ya. Giga Ethernet kecepatannya berbeda dengan Fast Ethernet. Ini 100 Mbps, ini 1000 Mbps. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita pahamin dulu di situ. Kalau untuk R2 gimana ya? Kita tinggal masuk ke R2, kita show IP interface brief, muncul seperti ini, kita tinggal jawab di situ. Jadi caranya sama. Oke. Selanjutnya kita fokus pada R1 dulu. Nah, di sini watch command display content of routing table ya. Di sini kita ditanya untuk menampilkan perintah routing tabel. Nah, sebenarnya saya nanti kita sampai ke sana atau tidak karena terkait dengan routing tabel, tapi terkait dengan ini kita coba dulu melihat isi dari routing tabelnya ya, melihat routing tabel. Kalau terkait dengan perintah display berarti pakainya show ya. Diingat-ingat itu dulu. Nah, kalau kita sudah tahu menggunakan show, maka kita routing tabel berarti IP route. Walaupun nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dalam CCNA berikutnya atau konfigurasi yang lebih dalam terkait dengan routing, nanti akan lebih sering ya. Oke, kita masuk di sini show IP route. Nah, sementara saya berikan perintah ini dulu, kita enter. Nah, di sini teman-teman yang perlu dicermati, di sini ada beberapa kode tuh, di R1 ya. Kita di sini ada kode C, itu connected ya, artinya connected, artinya dia terkoneksi di jaringan ini. Connected, directly connected, serial 000. Kalau kita lihat berarti serialnya yang mana nih? Nah, ini serial 000. Dia terkoneksi dengan R2 secara langsung. Nah, C itu connected. Sedangkan L itu di sini lokal atau bisa dibilang adalah IP dari dia, IP dari dirinya. Kita lihat di addressing tabel nih. 209.165.200.225. Ini artinya adalah IP dia sendiri yang di sini. Ya, biasanya identiknya C dan L itu bersamaan. C itu menandakan terkoneksi dengan jaringan mana. Ini ya. Kalau L adalah lokalnya dari IP dari interface dia sendiri. Kalau di R2 berarti L-nya ya ini, lokalnya, interface dia sendiri. Tetapi kalau jaringannya harusnya sama di sini. Ya, harusnya sama, yaitu 209.165.200.224, prefixnya 30. Ini kalau kita nanti kita akan sampai ke sana terkait dengan subnetting, VLSM dan seterusnya, tapi kita akan bahas nanti ya. Oke, kita ke bawah dulu.
Kita tadi sampai mana teman-teman? Nah ini ya, sudah sampai sini ya. C itu connected, terkait dengan koneksi jaringannya, terkoneksi pada jaringan apa. Kalau L adalah lokalnya, adalah terkait dengan IP address di interface dia sendiri. Kemudian which route is least. Oke, sudah ada ya di sini ya. Kemudian how does router handle packet destination dan seterusnya. Nah, ini mungkin sedikit saya intro teman-teman, walaupun belum sampai ke materi terkait dengan routingnya ya, routing terkait dengan router. Teman-teman ketika show IP route, sebenarnya di sini ada beberapa kode yang tampil nih. L itu lokal, C itu connected, S itu static. Ini terkait dengan routing static. R itu RIP, itu terkait dengan routing tapi menggunakan metode RIP. Kemudian ada O, OSPF, dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti next kita akan bahas terkait dengan kalau di routing itu ada yang statis, ada yang dinamis. Yang statis apa saja, yang dinamis apa saja. Next kita akan bahas terkait dengan materi khusus terkait dengan routing ya. Karena saat ini kalau kita bahas lebih dalam nanti malah belum konteks bahasanya. Tapi ini kita intro dulu. Nah, D itu EJRP, itu juga model salah satu mode routing ya. Nah, nanti kita akan bahas ke sana. Oke, berarti kita langsung ke bagian ini. Kok completion kita masih 0 ternyata ya. Nah, kita disuruh mengkonfigurasi teman-teman, karena tadi kita belum konfigurasi. Yang tadi kita perintah ini ya. Nah, R1 show IP interface brief, yang baru ada IP-nya ini aja. Maka kita disuruh memberikan IP berdasarkan addressing tabel, yaitu G00 dan G01 ya. Kita coba lihat di sini. Oke, G00 masukkan IP address no shutdown, kemudian ada description-nya. Oke, kita ikutin teman-teman. Oke, jangan lupa masuk ke global configuration dulu. Nah, ini nih. Ini adalah yang namanya contoh dari DNS lookup ya. Nah, Ctrl Shift 6. Nah, saya menggunakan Ctrl Shift 6 untuk backup. Jadi ketika kita sambil tambahan ya, ketika kita mengetikkan perintahnya tidak dikenalin, nah seperti ini, dia akan mencari di domain name-nya. Kalau kita nunggu kelamaan, Ctrl Shift 6. Nah, maka kita abort. Ctrl Shift tekan bersamaan, kemudian angka 6. Oke, itu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Conf T, harusnya conf T gini. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Kita mau mengkonfigurasi interface G00, Giga Ethernet 00 sesuai dengan tabel yang ada di sini nih. Nah, ada interface-nya apa, IP-nya berapa, dan seterusnya. Tetapi karena di bawah sudah ada panduannya, kita pakai yang di bawah. Oke, maka kita masuk ke interface. Teman-teman juga bisa singkat ya, INT itu boleh atau interface boleh. Misalkan G0/0. Oke, ketika sudah masuk ke config if atau config interface, kita masukkan IP add. Kemudian IP-nya. Nah, saya copy di sini deh ya. Oke, biar cepat kita Ctrl C. Taruh di sini, paste. Kemudian enter. Oke, completion-nya sudah naik ya. Kemudian jangan lupa no shutdown. No shutdown digunakan untuk menghidupkan interface-nya. Teman-teman bisa perhatikan di R1 ini masih merah ya karena mati. Kalau ini saya enter, nah dia hijau. Dia hidup, tetapi karena terkoneksi dengan switch, maka dia switch-nya menyesuaikan dulu, mengupdate dulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, nah kita disuruh menambahkan deskripsi di sini. Deskripsi itu cuma tambahan informasi agar kita ketika membaca lebih mudah. Oh, ini LAN menuju kemana? Gitu ya. Perintahnya tinggal description. Nah, misalkan ini kalau saya copy ya, saya Ctrl C, saya taruh di sini paste. Sebenarnya bisa menggunakan kata-kata kita sendiri yang lebih mudah. Misalkan koneksi ke switch 1 misalkan. Boleh aja, tapi saya pakai sampel yang ada di sini dulu. Itu ya teman-teman ya. Kita enter. Kemudian bagian C ditanya R1 should now be able to ping PC1. Oke, kita coba ya, kita coba. PC1 IP-nya ini.
Saya confirm, nah ini IP-nya ya. Oke, Ctrl C. Di sini juga sudah ada sebenarnya ya. Kita ping ya dari sini. Kita ping dari sini. Tapi posisinya di sini. Coba kita ping di sini ya. Kemudian saya paste. Mau nggak dia? Invalid input detected. Karena posisi ping tidak pada di situ. Gitu ya. Oke, saya tambahkan do di depannya. Bisa ya. Oke. Nah, yang pertama loss ya, ini sudah koneksi ya. Sukses rate 80%. Kalau kita ping lagi pasti sudah 100%. Nah, artinya sudah terkoneksi dengan PC 1. Kenapa saya tambahkan do? Karena memang perintahnya harusnya di sini nih teman-teman. Harusnya di privilege. Cuman saya nggak mau mundur, masih tetap di sini, saya tambahkan do saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya gunakan informasi di addressing tabel to finish interface configuration untuk R1 dan R2. Untuk setiap interface, do following: konfigurasi IP address, aktifkan interface-nya, configure appropriate description, verify interface configuration. Oke, kita sudah paham. Kasih IP-nya, aktifkan interface-nya, kasih deskripsinya. Gitu ya teman-teman ya. Dan kita mulai dari yang ini. Karena yang G00 sudah, kita masuk ke interface G01. Ingat teman-teman, tadi interface ini kita masih masuk di G00. Apakah kita harus exit dulu? Tidak harus. Teman-teman bisa langsung int G01. Ini otomatis berpindah ke interface G01. Dari sini langsung ke sini. Nggak perlu exit dulu baru masuk ke G01. Oke, ini saya enter. Ini artinya sudah berpindah ke G01, baru saya IP add ya. Saya singkat, saya copy di sini teman-teman. Ctrl C, paste, saya spasi, saya copy subnet max-nya. Ctrl C, saya paste di sini, kemudian saya enter. Kemudian saya no shutdown ya. Saya singkat juga no show ya. Oke, harusnya di sini sudah hijau dan ini sudah orange. Menyesuaikan suite-nya. Artinya kita sudah di situ. Jangan lupa description. Misalkan saya ketik ya. Saya kasih informasi koneksi ke S2. Koneksi ke S2. Enter. Sudah selesai. Jadi di bagian ini adalah deskripsi untuk penambahan dari ini tadi. Koneksi ke S2. Penambahan informasi. Gitu ya teman-teman ya. Dan itu untuk R1. Berarti R1 ini sudah. Tinggal R2. Oke, kalau R1 sudah, nanti kita sambil cek sambil berjalan, kita lari ke R2. Klik R2-nya. Nah, CLI. Kemudian kita masuk ke bagian user mode-nya. Ingat password konsolnya tadi Cisco. Password privilege-nya tadi enable, pakainya class. Ini ya, di informasi di atas sudah ada ya di sini ya. Oke. Kalau sudah masuk, maka kita fokus pada yang tadi itu teman-teman. Mana tadi? Nah, ini ya, melanjutkan ke R2-nya tadi di sini. Oke, setting IP-nya, aktifkan deskripsinya. Oke. Kita langsung masuk ke conft, configure terminal atau global configuration. Kemudian int interface G00 yang ini ya. G0/0 enter. Kalau sudah masuk ke config if IP add ya, saya singkat, saya copy di sini. Paste, spasi, copy lagi subnet max-nya. Copy, paste. Kemudian saya enter. Kemudian no shutdown. Sudah hidup. Yang mana ini? Nah, kita lihat. Yang ini. Berarti yang menuju ke S3. Maka description-nya koneksi ke S3. Enter. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya untuk yang atas ini. Nah, sampai nanti hijau semua di sini. Oke, selanjutnya yang G01.
Tidak perlu exit, langsung saja int pindah ke G01, kemudian IP address ya. Kita copy IP-nya, Ctrl C, paste spasi subnet max-nya. Oke, kalau sudah enter, kemudian no shutdown. Oke, harusnya sudah mulai. Nah, udah mulai nyala. Selanjutnya description, berarti koneksi ke S4 ya, di sini ke S4. Enter. Oke, teman-teman, sudah untuk IP ini semua ya, sudah untuk IP G00 dan G01. Kita coba, nah di sini verify interface configuration. Kita akan memverify nanti. Kalau teman-teman sudah bisa pun sebenarnya bisa pakai ini ya, show itu tadi ya, do show IP interface brief. Ini saya singkat dan saya tambahkan do. Nah ini teman-teman bisa cek di sini. Nah, oh G00 IP-nya berapa? Oh sesuai. G01 sesuai. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kita cek dulu yang di belakang. Oke. Kita masuk ke step 3, yaitu membackup, menyimpannya ke NVRAM. Oke. Apakah kita harus mundur? Boleh mundur juga, boleh enggak ya. Kalau mau mundur boleh. Ctrl Z bisa ya kan, sampai langsung ke situ. Kemudian kita copy, run, start. Kemudian ditanya apakah menggunakan default nama startup config. Oke, tinggal enter. Oke. Nah, sayangnya kita tadi masuk ke R2 baru nyimpen, di R1 kayaknya belum disimpan karena komplasinya masih 94 ya. Oke, berarti R2 sudah disimpan, kita kembali ke R1 dulu. Kayaknya saya tadi kelupaan ya. Nah, di R1 saya nggak mau mundur dulu, langsung aja do copy, run, start. Nah, enter lagi. Nah, betul sekali. Komplasinya sudah 100% karena tadi ini belum tersimpan, teman-teman. Oke, kalau sudah tersimpan, baru kita memverifikasi konfigurasinya. Oke, nanti teman-teman bisa baca di bagian ini kalau mau show IP interface brief yang tadi saya ketikkan di router ya. Akan kelihatan misalkan do show IP interface brief. Nah, kelihatan IP-nya, statusnya juga up, udah hijau ya, jadi kelihatan semua. Kemudian tadi ini yang saya singgung, C itu kodenya apa, O ada kodenya apa. Ini terlihat di show IP route ya tadi ya. Nah, tadi juga kita sudah lakukan. Kemudian kita langsung ke bagian akhir, yaitu kita memverifikasi antar jaringan. Cuman saya belum tahu nih. Kita klik di sini apakah OSPF-nya sudah aktif. Do show IP route. Nah, sudah ada OSPF. Nah, OSPF-nya sudah aktif, artinya nanti saya akan jelaskan di next pertemuan. OSPF itu adalah salah satu routing yang digunakan, metode routing yang digunakan antara R1 dan R2. Metode routing yang digunakan harus sama. Kalau di sini pakai OSPF, di sini juga pakai OSPF. Jadi sama ya. Oke, dan kita akan bahas di bagian khusus membahas routing ya. Cuman saat ini kita akan meng-cross check antara ngeping PC 1 ke PC 4 dan yang lainnya, atau mungkin ya 1 ke 4 aja deh ya, mau diwakilkan gitu ya. Oke. PC 4 itu IP-nya ini. Kita copy, Ctrl C. PC 1 IP-nya 192. Ini jaringan yang berbeda ya, dari sini ke sini. Maka kita ping. Command prompt, kemudian kita ping. Klik kanan, paste, enter. Oke, kita amati dulu outputnya. Oke, yang pertama RTO ya, untuk perkenalan gitulah, anggaplah perkenalan antar router tadi. Biasanya ya 3-way handshake untuk memperkenalkan dulu. Nah, ini balik lagi baru berkomunikasi dan seterusnya. Kalau langsung di sini sudah otomatis pertama kali aja sudah gitu, selanjutnya lancar.
Artinya, jaringan yang ada di sini sudah terkoneksi dengan jaringan yang ada di sini, teman-teman. Ya. Jaringannya sudah terkoneksi antara PC 1 dan PC 4. Nah, yang terakhir sebelum saya cukupkan, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya ke depan juga perlu diingat-ingat di sini. Di sini ada topologi. Nah, kalau ada pertanyaan berapa banyak jaringan atau network yang ada di sini, teman-teman bisa menghitung dari jari-jari routernya. Contoh, router 1 itu punya ini. 1. Ini berarti jaringan. Network 1. Kemudian ini 2. Ya, ada 2. Kemudian dari R2 ini 3. Ini 4. Dan antar router itu jaringan 5. Berarti kalau ada pertanyaan how many network, berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang pertanyaan ini muncul dan banyak rekan-rekan menjawabnya cuma 4. Karena fokusnya pada ini. 1, 2, 3, 4. Antar router tidak dihitung, padahal antar router juga termasuk jaringan. Oke. Kompleksinya sudah 100%, kita sudah nyoba dan memverifikasi. Itu dari latihan hari ini. Saya cukupkan, semoga bermanfaat.